Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah keempat tentang pembuatan instalasi hidroponik. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk instalasi hidroponik, untuk kali ini saya lebih memilih ke perangkat yang dinamakan guli trapesium hidroponik, bukan yang biasanya yang selama ini itu suka pakai pralon bulat. Cuman masalahnya kalau pakai pralon bulat itu untuk pembersihannya. Setelah 3 kali nanam, biasanya akan tumbuh lumut-lumut atau alge-alge di dalam pralon itu. Nah, itu susah untuk pembersihannya. Nah, dengan guli trapesium atau bisa juga talang air yang ada tutupnya, itu lebih mudah pembersihannya. Sehingga untuk kali ini saya lebih memilih untuk menjelaskan tentang pembuatan instalasi hidroponik untuk guli trapesium hidroponik. Jadi saya akan membuat instalasinya itu seperti apa, ini yang akan saya jelaskan. Nah, ini sebenarnya di online itu sudah banyak dijual dengan harga yang bermacam-macam. Ada yang harganya tertera di situ untuk 4 set itu nggak nyampe 100.000, ada juga yang set lengkap itu sampai hampir 600.000, ada juga yang dengan atap-atapnya itu bisa harganya 1 juta lebih, itu bermacam-macam. Nah, untuk kalian nanti bisa mempraktekkan juga hidroponik ini dengan yang sederhana, dengan bak-bak ember kotak begitu juga boleh, juga dengan ditutup styrofoam itu boleh juga seperti itu. Tapi ini saya menjelaskan tentang hidroponik yang memenuhi estetika dan indah dan bersih ya. Tidak menutup kekurangan kemungkinan ya, bahwasannya yang namanya penelitian atau Anda nanam di rumah itu, teman-teman saya banyak juga yang menanam hidroponik dengan bak-bak ember kotak aja terus ditutup styrofoam, itu juga banyak yang melakukan seperti itu untuk sudah keseharian mereka juga seperti itu. Nah, ini saya untuk instalasi yang modern. Nah, nanti di tayangan di sini akan kita lihat itu juga berbagai macam penyusunan untuk hidroponik dengan guli trapesium ini. Nah, di sini itu nanti akan saya jelaskan dari mulai apa saja sih yang dibutuhkan. Itu ada perangkat guli trapesium itu. Nah, itu ada yang namanya talangnya sendiri, yang gulinya sendiri, terus ada juga bucket-bucketnya, keranjangnya, ada juga selang-selang air kecil yang nanti akan disalurkan dari pralon ukuran kurang lebih setengah in, sampai biasanya digunakan setengah in, ada juga yang lebih besar dari itu, kemudian nanti dilubangin untuk menyalurkan ke guli trapesiumnya itu ya. Nanti akan dilihat di gambar di sebelah, nanti akan dilihat seperti apa itu ya. Ini nanti akan saya beli gambaran bagaimana melakukan itu. Nah, yang sering dilakukan itu sering ada kebocoran dan segala macam, itu biasa suka dipakai lem-lem dari pralon itu. Nah, ini biasanya untuk lebih safe supaya dia tidak bocor itu memakai silen. Silen itu biasa untuk ngelem kaca akuarium. Itu lebih anti bocornya, lebih baik lah, tidak bocor ya. Jadi itu juga dengan silen itu akan lebih baik dibanding dengan lem pralon. Itu beberapa penjual online itu sering mengadvise-kan untuk memakai
lem atau perekat kaca untuk akuarium. Kalau memang partai besar, memang Anda menanam hidroponik skala besar, itu bisa beli yang silennya ukuran besar. Tapi kalau untuk skala sendiri saja itu ada lem yang cuman berapa ya, 25 mili apa itu ada sepertinya ya, kecil, hanya segini, itu berapa mili itu nggak, berapa miligram saya kurang tahu, saya nggak pernah merhatiin ya. Itu bisa dilakukan dengan instalasi seperti itu. Terus nanti juga ada selain tadi guli trapesium, bucket yang diperlukan, terus tutup si gulinya sendiri itu juga disediakan. Itu biasanya kalau beli itu nanti di sini ada apa saja perangkatnya, itu ada di sini, ada keninya, terus ada bucketnya, ada pipanya, terus ada juga di situ tidak dilengkapi. Terus Anda perlu menambahkan pompa. Bisa nggak kalau Anda sendiri itu tidak menggunakan peralatan yang seperti itu? Itu bisa. Jadi Anda kalau ini memakai bak aja begitu ya, ini terus ditutup dengan gabus, gabus begitu, terus dibolongin, itu diisi dengan aqua bekas, itu juga bisa. Nanti pupuknya tinggal pupuk cairnya atau pupuk yang sudah diencerkan di dalam bak itu nanti tinggal diencerkan berulang kali seperti itu. Ya, jadi nanti belinya itu ada yang biasanya orang pakai AB mix ya. Pakai AB mix, ada AB mix yang bentuknya butiran, ada juga yang bentuknya larutan, nanti tinggal diencerkan. Tapi penelitian saya sendiri, saya malah menggunakan air limbah domestik, itu saya gunakan untuk hidroponik ya. Itu tidak berbeda nyata dengan AB mix ya. Tapi tetap diberi pupuk 50% ya, tetap diberi. Tapi itu Anda bisa juga memanfaatkan air limbah rumah tangga atau domestik itu. Setelah itu nanti saya juga ada bagaimana menumbuhkan, perlu juga rock wool. Rock wool itu untuk menumbuhkan benih-benihnya. Setelah itu tumbuh sekitar 3-4 daun, baru dipindahkan ke dalam bucket yang akan dimasukkan ke dalam bolongan atau bulatan-bulatan di guli trapesium tadi yang saya contohkan. Kalau saya melihat secara umum itu lebih baik itu memang meletakkan hidroponik itu miring. Ya, miring, agak miring supaya air itu tuh lancar, tidak tumbuh jadi deras, tidak menggenang. Itu supaya tidak ada lumut-lumut yang sempat bertumbuh. Karena kalau lumut-lumut itu bertumbuh, artinya apa? Lumut itu akan berlomba memakan nutrisi yang ada di dalam larutan pupuk di air yang kita berikan atau pupuk yang kita berikan. Nah, ini ada juga opsi yang lain, itu adalah bucket, itu nanti ada di tayangan. Itu ada, kita bisa juga bikin seperti meja begitu, seperti meja. Kita berikan pupuk di situ menggenang. Kemudian kita kasih seperti pemegang bucket keranjang-keranjang tanaman itu kita susun. Tapi kelemahannya satu, karena tempatnya terbuka seperti itu, lumut akan numbuh di situ ya. Itu nanti akan kita lihat di tayangan yang ada. Itu nanti ada pilihannya seperti itu, ada seperti meja, kita airin pupuk, kemudian kita tumbuhkan tanaman itu di situ. Tapi ternyata memang lumut-lumut itu mengganggu. Jadi nanti mengurangi jatahnya si tanaman itu. Jadi sayang kalau terbuka itu, kalau apalagi kena sinar matahari langsung, kena matahari ya, kena cahaya matahari, nanti tanaman berlomba sama alge. Karena alge adalah, kita ketahui bahwasanya mereka adalah makhluk yang fotosintetis juga ya, seperti itu. Nanti bisa kita buka dengan diskusi untuk instalasi pembuatannya, dan nanti untuk pupuk-pupuknya bisa digunakan AB mix. Sebenarnya kita bisa meramu juga sendiri, dengan catatan memang kita tahu kebutuhan pupuk makro dan pupuk mikronya. Saya kira demikian pertemuan untuk video kali ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.